sampaikan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan paparannya mengenai uji validitas soal uraian atau soal esai. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi yang disampaikan kelompok 3 ya, Nurul, yang menyebutkan kalau di soal validitas soal uraian ada pengatur penyusunan nilai yang tertinggi ke yang terendah dulu, kemudian dibagi dua. Perlu saya sampaikan ini, sebetulnya kita untuk uji hubungan dua variabel itu bisa dengan uji T, ingat ya statistiknya yang semester lalu, atau juga uji korelasi, uji dengan regresi. Artinya dua-duanya bisa dilakukan. Bahkan yang regresi pun minggu lalu sudah kita bahas, ada yang dua beda, kemudian ada yang dengan perhitungan korelasi momen, produk momen. Ya. Jadi tiga-tiga cara tersebut bisa digunakan. Ya, hanya jangan sampai kalau pada perhitungan yang tadi disampaikan dengan uji T, nanti di tabelnya uji regresi R-nya yang dilihat itu jangan sampai kalau T saja ininya yang dibandingkannya. Ya. Jadi sekali lagi dua-duanya bisa. Ya, soal objektif maupun kemudian paling juga yang paling membedakan tadi sebetulnya sempat dilihat di faktor yang mempengaruhi perhitungannya pada soal objektif, setiap soalnya adalah banyak, kemudian setiap soal jawaban nilainya betul dan salah. Kalau betul diberi nilai 1, kalau salah 0. Soalnya banyak, setiap poin soal nilainya maksimal 1 dan yang ininya rendahnya 0. Sedangkan di soal objektif tadi juga sudah dibahas, nilainya kita bisa bervariasi. Kita boleh misalnya kalau soalnya 5, kita bisa menghitungnya setiap soal nilainya 20 atau disamakan dulu setiap soal maksimal nilainya 10, nanti dirata-ratakan nilai totalnya. Nah, tadi disebutkan juga ada faktor yang berpengaruh dari nilai 10 itu ada yang bisa 2, 3, 4 maksimal 10 tiap soal. Itu ya yang boleh. Tetapi cara perhitungannya sekali lagi bisa dengan kedua cara yang disampaikan oleh kelompok 4 maupun yang disampaikan oleh kelompok 3 ya yang membandingkannya. Uji validitas. Kemudian tadi yang disampaikan kalau siswanya ganjil nggak ada masalah, tetap saja bagi 2. Kalau misalnya 11 yang atas 6 yang bawah 5 boleh. Atau mau yang di atas 5 di bawah 6 nggak ada masalah. Atau bisa juga dilihat diurut. Kalau misalnya siswanya 25, antara 12 dan 13 ini nilainya sama tidak? Katakan kalau diurut juga bisa nilainya sama ya. Nantinya kan tinggal alfabetis nama kalau di Excel itu diurut tersebut. Nah, kalau di antara 12 13 itu 12 3 urutan ke 12 13 14 nilainya dipotongnya bisa kalau 12 13-nya sama boleh ditarik ke atas. Jangan biasanya kalau nilainya di tengah-tengah itu sama, itu ditarik ke dalam satu kelompok, boleh kelompok atas maupun kelompok bawah, nggak ada masalah. Ya. Jadi sekali lagi kalau jumlah siswanya ganjil, nggak ada masalah, nggak harus. Tadi untung nggak dengar kata si bapak, buang siswana hiji, untung nggak pakai ini, bapak ini di sebelah.
bukan dihilangkan yang di tengahnya, ya. Nggak dibuang satu yang paling bawah, tapi pasti jumlahnya hanya nanti perhitungannya di n-nya kan jadi berubah, nggak ada masalah. N-1 yang dua-duanya itu justru kenapa ada rumus tersebut. Kalau tidak ada kejadian jumlah siswanya pasti sama, itu mungkin nggak perlu lagi rumus tersebut, ya. Jadi jawaban tadi yang nanya bagaimana kalau, dan hampir pasti kita temui ya, siswa di sekolah tersebut tidak harus selalu genap ya, mungkin sekali ganjil itu ini. Jadi dibagi terserah mau di atas yang +1, yang di bawah yang +1 nggak ada masalah. Terus apalagi ya? Tadi di faktor-faktor yang mempengaruhi, yang nomor 5 yang kelompok berpengaruh. Nah, bagaimana dengan UN? Inilah yang memang salah satunya kenapa apa sebagian masyarakat di Indonesia tidak setuju kalau UN menjadi patokan kelulusan siswa di SD, SMP, SMA. Karena tadi kelompoknya di yang soal yang diberikan itu kalau bukan perbedaan segala ya, bukan hanya kemampuan saja, tapi akses fasilitas juga akan berpengaruh. Sehingga UN ini hanya sebagai standar saja untuk evaluasi secara nasional, tapi tidak boleh digunakan untuk kelulusan, tidak jadi digunakan sebagai kelulusan, itu ya salah satunya. Kemudian tadi pengaruhnya sekarang mulai asalnya kelulusan tahun 2020 itu UN masih sekian %, tapi dengan COVID bahkan sama sekali dihilangkan dengan pandemi ini. Ya, itu kan hubungannya juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan validitas ini. Jadi kita UTS sampai dengan soal ini, ya. Tapi sebelum, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau tidak, UTS kita sampai uji validitas soal esai ini. Namun sebelumnya ada dulu tugas mandiri pra-UTS. Tugasnya kemarin saya serahkan mau kelompok atau perorangan. Kenapa saya sampaikan kalau kelompok itu biasanya suka kasihan yang aktif nyari, yang lainnya hanya bagian nulis atau hanya bagian nama saja. Jadi begitu tugasnya. Saya tidak bisa ini ya di laptop karena saya masih di kendaraan. Kalian diminta untuk melihat silabus. Nanti di seksi lebih jelasnya. Silabus mata pelajaran PAI untuk kelas 5 SD atau MI. Jadi itu silabusnya dicari mata pelajaran PAI untuk kelas 5 SD atau MI. Kemudian setelah silabus didapat, lihat RPP-nya. Dari mana silabus dan RPP-nya? Di salah satu sekolah yang terdekat dari kalian. Ya, dari satu sekolah maksudnya datang ke sekolah bisa iya, bisa tidak. Bisa juga menghubungi gurunya. Gurunya siapa? Bisa tetangga, bisa juga orang tua. Ya, guru PAI kelas 5 SD diminta silabusnya, kemudian diminta RPP-nya, kemudian ambil dari RPP tersebut soal tesnya, mau tes harian atau UTS terserah. Nah, kemudian lihat dari satu tes itu, karena satu tes tersebut mungkin saja untuk satu RPP atau mungkin untuk 2 RPP, ya. Nah, kemudian dari soal-soal tersebut diminta bagaimana ada tidak kisi-kisi atau tabel evaluasinya.
Apakah di sekolah atau guru tersebut membuat tidak tabel evaluasi atau kisi-kisinya? Nah, kalau dibuat, mereka biasa membuat, melakukan uji validitas tidak. Ya. Kalau ada uji validitasnya, kalian beruntung tinggal diminta, kemudian disusun sedemikian rupa sebagai suatu laporan laporan kegiatan kunjungan. Ya. Tapi kalau tidak ada tabel evaluasi atau kisi-kisi dan tidak ada uji validitasnya, kalian minta tadi soal dan lembar jawaban siswa. Lembar jawaban siswa kemudian diolah kira-kira bagaimana kisi-kisi dari soal-soal yang dibuat tersebut dan bagaimana uji validitasnya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak nanti saya sekali lagi saya masih di kendaraan. Nanti di share di grup atau di link juga. Pak Saif mungkin ada yang mau ditambahkan? Cekap Bu, cekap. Miringan. Ya. Ya, kalau tidak ada kita tutup kuliah hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengisi hari pertama di bulan Ramadan ini dengan perkuliahan. Semoga tadi juga sudah disampaikan di moderator, kita tetap semangat, bahkan lebih semangat mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan saya selalu berpesan, sama dengan saya pesan ke anak-anak saya, bulan Ramadan bukan hanya kuliah saja, tapi manfaatkan kalian ya untuk beraktivitas. Saya sekarang punya kegiatan ini selain ngajar ini di Ramadan, di kelompok teman-teman alumni kuliah, memberikan santunan ke rumah sakit makanan siap buka untuk penjaga yang menunggu pasien di rumah sakit. Itu udah rutin mau ke 10 tahun yang lalu terhenti, tahun ini sudah mulai lagi karena rumah sakit menanyakan. Jadi itu. Kemudian saya juga punya kegiatan di sini, ada beberapa kegiatan selain pengajian-pengajian itu, penghijauan masjid dengan tanaman herbal. Kemudian ada repacking obat-obat herbal ya di majelis taklim. Kemudian ada lomba sarhil Quran, ada evaluasi kegiatan penilaian terpadu. Jadi berapa bagian, artinya saya pesan kalian mahasiswa harus bukan hanya perkuliahan saja suksesnya, tapi berorganisasi, karena kita tetap kalian ini milenial yang bercirikan harus sukses, berkolaborasi, berkomunikasi, kreatif, dan kritis. 4 hal ini tidak bisa kalian dapat kalau hanya di perkuliahan, apalagi perkuliahan online ini. Tetap beraktivitas di luar, ya, baik dan paling enak lagi mahasiswa mau nyari dana juga gampang, mau berhubungan dengan media juga gampang ya, daripada saya dengan hubungan ibu-ibu lebih susah lagi. Itu saja pesan saya di awal Ramadan ini, berkuliah lebih baik dan cari ilmu yang lain dengan ciri 4C, 4K tadi, komunikatif, kolaboratif, kritis, dan kreatif dengan kegiatan-kegiatan dimanapun selama Ramadan ini. Itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya Pak. Terima kasih, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.